Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Buko dan staf tata usaha yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkanlah saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan pimpinan dan lindungannya sehingga pada saat siang hari ini kita semua masih bisa dipertemukan kembali di ruangan ini untuk bersama-sama hadir di sekolah dan sama-sama kita mendengarkan apa yang menjadi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu pada modul 1.4 tentang penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Saya Hiryawati Mansa, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai Kepulauan, SMP Negeri 2 Buko. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Ya, pertama-tama sebelum mengenal apa itu segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan lain-lain, kita awali dulu dengan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Bapak Ibu guru mungkin ada yang memberi tanggapan atau saran tentang budaya positif yang Bapak Ibu ketahui. Kira-kira budaya positif itu seperti apa? Jadi kalau di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu selalu mengacu ke profil pelajar Pancasila. Nah, di mana budaya positif juga merupakan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan orang tua murid, juga siswa-siswa yang berada di sekolah. Kalau budaya positif ini terlaksana dengan baik, kita laksanakan sebagai guru dengan baik, maka suasana atau lingkungan belajar akan aman dan nyaman, akan terlaksana dengan baik, dan proses atau hasil belajar akan baik juga. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini artinya, Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan setiap individu siswa. Jadi kebutuhan dari setiap individu. Jadi pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu ada berapa ya yang harus dipenuhi oleh guru. Yang pertama kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar siswa. Itu adalah kebutuhan belajar menurut pembelajaran diferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya harus untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah di kurikulum Merdeka, jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Mungkin ada di antara kita sebagai Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah ini, mungkin masih ada yang belum mengetahuinya. Nah, saya di sini ingin berbagi. Inilah yang menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu kalau yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, ini baik secara proses maupun secara kuantitatif ya. Proses bernalar kritis. Jadi para siswa kita bisa, kalau profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan, maka siswa-siswa akan mempunyai pemikiran yaitu bernalar kritis. Mereka mampu untuk memahami setiap materi yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi dengan budaya lain. Jadi berkebinekaan global seperti kemarin contohnya ada tarian. Nah, itu adalah budaya-budaya yang ada di Kabupaten Manggai seperti Montulungi ya. Mungkin kalau budaya-budaya kita yang ada di sini gotong royong ya. Setiap ada pekerjaan dari tetangga mungkin, nah, kita bergotong royong untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tetangga kita atau teman kita. Itu budaya yang masih melekat. Kemudian ada juga budaya luar yang kita harus saring ya. Nah, jangan semuanya masuk, tapi harus saring dengan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi ada budaya-budaya lain, kita berintegrasi. Terus yang ketiga, yaitu yang keempat, bergotong royong. Di sini ada juga bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Jadi bergotong royong ini sukarela ya, tanpa mendapatkan imbalan atau misalkan dikasih hadiah, tapi dia mengerjakannya dengan sukarela. Itu yang namanya bergotong royong. Nah, jadi ini wajib sebagai guru kita harus menanamkan prinsip gotong royong ke siswa-siswa kita yang ada di sekolah, agar supaya budaya ini, sikap gotong royong ini tidak akan hilang begitu saja, tapi terus tercipta dalam diri anak-anak kita yang ada di sekolah. Karena itu adalah sangat penting, karena kita adalah manusia yang majemuk ya, beragam, harus bisa saling bergotong royong. Mungkin saat ini kita belum membutuhkan orang lain, tapi ke depan kita bisa membutuhkan orang lain. Karena gotong royong itu penting. Baik, yang berikutnya, mandiri. Mandiri pelajar yang bertanggung jawab dan ada proses dan pada atas proses dan hasil belajarnya. Jadi mandiri ini kalau kita terapkan pada siswa, mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang kita berikan. Mungkin tugas-tugas bisa mereka kerjakan secara mandiri, bertanggung jawab akan apa yang ditugaskan oleh guru. Mandiri juga menciptakan hal-hal yang baru, misalnya karena saat ini kita harus
sebagai guru harus mendengar pendapat juga dari murid-murid kita. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi. Nah, mungkin ada anak-anak kita yang punya talenta untuk membuat suatu karya. Nah, itu dikatakan juga di mandiri. Mereka bisa menciptakan produk sendiri. Kemudian kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Ya. Ini kreatif, berarti ada hal yang kreatif, ada sesuatu hal yang dilakukan oleh siswa-siswa kita untuk dapat menciptakan sesuatu yang baru ya. Seperti kemarin ada tarian-tarian, itu kan baik ya. Mereka bisa berkarya, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Next. Perubahan paradigma baru. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi perubahan paradigma baru ini berdasarkan dua situasi. Yaitu pertama, ada stimulus respon. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang adalah sama. Nah, ini ada sebuah konsep bahwa mengatakan kebutuhan semua orang sama. Apakah kebutuhan semua orang sama, Bapak Ibu Guru? Berbeda ya? Berbeda. Iya, terima kasih. Ya. Ada dua. Jadi kebutuhan semua orang itu dikatakan pada stimulus respon adalah sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Kita masih seperti itu, Bapak Ibu Guru? Kita mencoba mengubah murid sesuai dengan keinginan kita, keinginan sebagai guru? Tentu tidak ya. Nah, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Apakah kita seperti itu sekarang, Bapak Ibu Guru? Ya, itu sebagai pertanyaan untuk kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita menyikapi perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa? Apakah itu sebuah kesalahan atau bukan ya? Terus guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Nah, jadi guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Misalkan ada yang menang, kita berpikir kalau kita bisa mengontrol murid, berarti kita menang sebagai guru. Nah, selanjutnya murid salah ya, kalah. Nah, sekarang coba kita lihat teori kontrol. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Ya, betul tadi Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang lain sudah mengatakan bahwa kebutuhan semua orang tidak sama. Ya, jelas kebutuhan saya tidak sama dengan kebutuhan Ibu Desti mungkin. Kebutuhan saya tidak sama juga dengan kebutuhan Ibu Nuriani. Begitu juga kita semua yang ada di ruangan ini. Guru, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, semua kita mempunyai pemikiran atau gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Ya, kalau tadi semua murid harus berpandangan seperti yang sesuai dengan guru harapkan, kalau di sini kebalikannya. Guru harus bisa memahami murid. Karena saat ini proses pembelajaran yang kita lakukan harus dari murid dan murid semuanya berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
yaitu guru harus bisa menuntun. Dari guru itu kita harus bisa memfasilitasi murid-murid kita. Jadi semuanya dari murid dan murid. Jadi tidak tergantung dengan pemikiran guru, tapi kita harus membiasakan untuk selalu berpihak kepada murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Yang biasanya kita lakukan ke murid atau kepada siswa-siswa kita, ketika mereka melakukan kesalahan langsung kita anggap salah. Itu adalah perilaku yang buruk. Padahal kita harus sebagai guru kita harus menanyakan kepada murid-murid kita apa tujuannya, apa alasan dibalik kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Karena pasti mereka ada kebiasaan yang ada alasan dibalik semua itu. Misalnya ada siswa yang terlambat. Kita tanya dulu, jangan langsung menjatuhkan hukuman kepada anak itu. Tanya dulu, kenapa terlambat? Kemungkinan di rumah ada banyak pekerjaan, atau mungkin mereka membantu orang tua sehingga mengakibatkan mereka terlambat. Itu. Kemudian guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Kalau pada teori kontrol, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Dan model berpikir adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang salah. Jika ada salah satu siswa yang berbuat kesalahan, kita harus carikan solusinya. Jangan langsung menyalahkan atau memberi hukuman, tapi harus pakai teori kontrol. Bahwa tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Manusia itu tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Teorinya menang-menang ya, model berpikir menang-menang. Next. Disiplin positif. Kita masuk ke disiplin positif. Makna disiplin cenderung dapat diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin identik dengan kata patuh. Ya, bagaimana Pak Kasel patuh ya? Ya. Kepatuhan, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kalau patuh berarti harus ikut ya. Kalau dia buat aturan berarti harus ikut. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Jadi motivasinya terdapat dalam diri anak tersebut, yaitu disebut motivasi intrinsik dari dalam, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi disiplin diri ini harus benar-benar dari dalam diri kita. Baik kita sebagai guru maupun sebagai murid. Guru juga perlu ini disiplin positif, ya. Tapi harus yang timbul dari motivasi intrinsik sebagai guru. Mulai dari diri kita dulu. Kita tidak bisa mengubah orang lain tanpa mengubah diri kita dulu, ya. Jadi apapun yang kita sudah lakukan kemarin mungkin belum mengarah ke motivasi intrinsik. Mulai sekarang semua harus bisa menyadarkan diri kita bahwa disiplin positif itu penting untuk kita laksanakan. Karena kalau kita sudah ada di motivasi dari dalam diri semua orang, pasti orang lain tidak akan mengubah itu. Ya. Bukan sebagai apa yang kita hargai. Mungkin kita mempunyai pencapaian yang tinggi, kita mendapatkan hadiah. Jadi mungkin kita ikut-ikut, saya ingin seperti dia. Motivasinya dari luar ya. Atau mungkin nanti saya diberikan hadiah. Kalau nanti anak-anak kita juara, kita kasih hadiah.
Nah, kita kasih pujian. Berarti motivasi yang timbul itu dari luar. Dan itu hanya berjangka pendek. Tidak buat dia jangka panjang. Karakter yang ditumbuhkan itu bukan jangka panjang. Karena dia hanya berfokus pada penghargaan atau pencapaian suatu tujuan. Mungkin dia ingin, saya ingin jadi kepala sekolah. Berarti saya harus lewat jalur ini, CGP misalkan juru penggerak. Nah, itu berarti motivasinya dari luar. Dia lihat dulu orang lain, baru dia memiliki motivasi tersebut. Nah, sekarang motivasi itu harus dirubah. Harus dari dalam diri kita. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja? Next. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri tidak diperkenalkan pada modul 1.2 yang berarti telah diperkenalkan pada modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai kebajikan itu disepakati bersama. Kemudian lepas dari suku bangsa. Ya, walaupun berbeda-beda, kita punya nilai kebajikan masing-masing. Kemudian agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu kesepakatan bersama. Ini ada nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah disebutkan ada 6. Kemudian ada sikap murid lewat IBO Primary Years Program PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. 9 pilar karakter. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis dan lain sebagainya. Kalau kita melihat nilai-nilai kebajikan ini, apakah nilai-nilai kebajikan itu baik atau buruk? Boleh? Minta pendapatnya? Baik. Sekuat. Baik. Iya, terima kasih. Semua nilai-nilai kebajikan ini adalah baik. Dan sangat baik kalau semuanya ini tertanam dalam pribadi kita masing-masing. Kalau sudah ada ini semua, saya yakin negara kita atau situasi sekolah kita pasti aman dan tentram. Tidak ada lagi kekacauan atau kejahatan di mana-mana. Karena semua ini adalah perilaku atau karakter-karakter yang baik. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Terlepas dari nilai-nilai kebajikan, kita juga punya kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Kalau seandainya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka semuanya akan kacau, kita mengalami kekecewaan. Misalkan contoh kecil saja, kalau kita kebutuhannya suka makan, terus pada saat itu tidak terpenuhi, pasti yang kita rasa apa ya? Kecewa. Mungkin kebutuhan kita ingin membeli sebuah mobil, tapi semua itu tidak terpenuhi. Berarti kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Kita pasti akan merasa gagal atau merasa kecewa, merasa sakit hati kalau semua itu tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti tadi. Kalau kita tidak makan, tidak minum, nah bagaimana kita bisa bertahan hidup? Jadi itu kebutuhan dasar manusia ya. Harus makan supaya bisa hidup, bisa untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia, kita juga punya kebutuhan untuk disayang ya. Disayang dan juga untuk diterima. Kalau tidak disayang dan tidak diterima, maka kebutuhan itu tidak terpenuhi. Pasti kita merasa kecewa ya kalau tidak disayang. Misalkan kita tidak diterima juga di sini, mungkin guru-guru tidak mau berteman, yang lain tidak saling berkolaborasi dengan baik, berarti tidak diterima ya. Pasti ada kekecewaan di situ, ada sakit hati, tidak mau bergaul dengan teman lain karena kebutuhan ini tidak terpenuhi. Sama seperti halnya yang kita lakukan pada anak-anak. Kemungkinan kebiasaan atau perilaku buruk karena tidak tercapai kebutuhan tersebut. Mungkin biasanya kan murid-murid kita itu ada yang baper ya, cari perhatian pada gurunya. Dia tidak sengaja mungkin untuk melakukan hal itu, tapi hanya untuk mencari perhatian dari gurunya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan perhatian kepada semua murid kita yang ada di kelas, agar supaya yang lain tidak merasa iri. Nah, itu biasanya yang muncul tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan. Kita juga sebagai guru punya kebutuhan kebebasan. Merdeka mengajar dan juga merdeka belajar untuk siswa. Merdeka mengajar untuk guru supaya kita juga bebas untuk guru bereksplorasi, bebas untuk menciptakan hal-hal baru, berkarya, menciptakan lingkungan positif yang baik di lingkungan kelas. Itu kita diberi kebebasan. Kalau seandainya guru tersebut dikekang atau ditekan-tekan, pasti tidak ada kebebasan ya. Atau kita melakukan sesuatu hanya karena kita takut pada pimpinan, pada kepala sekolah, berarti tidak ada kebebasan ya. Haruslah kita sebagai guru merdeka dalam mengajar, kemudian juga pada siswa. Kita beri kebebasan mereka untuk berkarya, untuk mengemukakan pendapatnya, bahkan untuk curhat ya. Kadang anak-anak kita selalu curhat sama gurunya. Bapak, saya ini ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara atau jadi dokter. Nah, mereka ingin mengutarakan apa menjadi pendapatnya. Kita harus wajib mendengarkan. Nah, dan memberikan mereka motivasi. Nah, ini kebebasan mengutarakan pendapat. Kemudian kesenangan atau fun. Nah, kesenangan juga ini perlu. Ya, seperti halnya yang sudah kita lakukan kemarin pada pelulusan. Nah, di situ banyak sekali kesenangan yang terjadi. Dari siswa-siswa merasa senang, mendapat hasil belajar yang baik. Kita juga melakukan kegiatan bersama orang tua, bersama siswa dan seluruh kita. Banyak sekali tampilan-tampilan itu kan membuat pikiran kita menjadi senang. Nah, kita harus kebutuhan kesenangan harus dipenuhi. Nah, bisa jalan-jalan, mungkin guru-guru jangan fokus-fokus terus di proses belajar mengajar, tapi ada waktu-waktu kita harus liburan agar supaya otak kita bisa refresh kembali.
Karena saatnya, bisa saja kita lelah, ya, kita sebagai manusia kadang kita lelah, kita capek. Nah, jadi otak kita harus direfresh agar supaya kebutuhan kesenangan ini bisa terpenuhi. Karena kalau kita tidak senang, semua hal yang kita lakukan pasti tidak akan berdampak baik, tidak ada hasil yang baik. Lanjut, yang berikut adalah penguasaan atau power. Nah, penguasaan atau kuasa, ya. Nah, di sini mungkin kebutuhan penguasaan ini harus kita sebagai guru harus menerapkannya juga. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar ini. Ya, tadi sudah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan yang bersifat fisiologi. Lanjut. Nah, ini yang bagaimana itu kebutuhan bertahan hidup. Yang ini kebutuhan bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ada kasus Doni. Apabila Doni lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti contoh tadi, kalau kita lapar pasti kita cari makan, karena itu adalah kebutuhan dari bertahan hidup. Next. Yang ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi. Ya, dan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menerima dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan yang ingin tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan seterusnya di mana kelompok kita tergabung. Jadi pada sebagai kita sebagai guru di sini, simpen yang kedua perlu ini kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Lanjut. Ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten diakui dan dihormati. Ini kalau penguasaan kita juga butuh dihargai, kita juga butuh diakui, dan kita juga butuh dihormati. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Nah, ini kebutuhan akan pilihan. Anak-anak pasti mempunyai pilihan masing-masing. Jadi mereka sering bergerak sesuai dengan keinginan hati mereka. Next. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Coba bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan apapun, ya, betapa menyedihkan ya Bapak Ibu. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, bermain. Saat mereka bermain,
mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, manusia tidak berbeda juga dengan anjing atau lumba-lumba ya, yang ingin juga, manusia juga ingin bermain untuk mendapatkan kebutuhan kesenangan ini, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Next. Ya. Kalau tadi kelima kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, sekarang kita tiba pada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia menurut Diane Boston untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada tiga. Ada tiga motivasi perilaku hidup menurut Diane Boston. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi tadi ya, mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan kita berikan sebagai guru. Jadi motivasinya hanya untuk menghindar dari hukuman. Makanya dia melakukan atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau tidak dihukum mungkin dia tetap lakukan ya. Tapi karena dia takut untuk dihukum, jadi dia motivasinya hanya karena takut dihukum. Yang kedua, motivasinya hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada contoh murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini adalah merupakan hal tersebut merupakan motivasi internal. Kalau dia bertanya dalam hatinya bahwa akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang baik atau yang bagus itu untuk diterapkan pada para murid kita, motivasi yang keberapa? Bapak Ibu, kalau tadi satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga motivasinya dari dalam diri mereka atau motivasi internal untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Ya, yang paling bagus pasti ya ketiga. Ya, karena ketiga ini, motivasi yang ketiga itu menyadarkan dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka penuhi atau mereka percaya. Next. Nah, apa itu motivasi? Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ekstern dan motivasi intern murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan berbentuk penghargaan. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang punya tujuan. Hal yang baik adalah sadar motivasi yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik.
Nah, kalau motivasi ekstrinsik dari luar, nah misalkan melakukan sesuatu hanya karena hukuman atau hanya karena diberikan penghargaan, itu hanya berjangka pendek dan itu hanya berasal dari luar, tidak akan berpengaruh pada jangka panjang. Tapi kalau motivasi yang lahir dalam diri kita yang secara intrinsik akan berproses ke jangka panjang, akan membentuk karakter kita yang lebih baik. Next. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ya orang melakukan sesuatu hal karena menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Itu adalah yang terendah, ya. Kemudian untuk motivasi ini bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini motivasinya di tengah-tengah, hanya karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ada satu kalimat bahwa penghargaan adalah hukuman. Jadi biasanya orang berpikir penghargaan itu sesuatu yang baik, ya. Padahal kalau kita belajar tentang motivasi, penghargaan itu bisa saja disebut sebagai hukuman. Karena dengan penghargaan, misalkan kita memberikan hadiah pada anak yang juara, itu adalah hukuman bagi dia, karena dia harus dipaksa untuk belajar semampunya dia supaya dia dapat terus juara satu. Itu seakan-akan jadi hukuman bagi dirinya sendiri, karenanya tidak membentuk karakternya yang lebih baik. Dia akan teriming-iming dengan hadiah atau penghargaan nanti yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan juara, karena ada tujuan yang dia harus tujui. Dia harus bekerja keras, belajar dengan giat supaya dapat juara, dapat diberikan penghargaan oleh orang tuanya atau oleh guru. Itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai bapak dan ibu guru hebat di sekolah sini? Kita harus memunculkan motivasi internal dalam diri anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi mereka prosesnya harus ada dalam diri mereka masing-masing. Nah, kita tiba pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sudah ada motivasi, kemudian ada motivasi eksternal, dan ada motivasi internal, intrinsik. Tadi sudah motivasi internal, kemudian ada identitas gagal ke identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Tadi sudah kita bahas. Saat ini kita tiba pada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat baik untuk kita simak sebagai Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, penghukum, kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di sini ada di posisi mana? Tanya diri sendiri, ya. Kira-kira saya ini pernah tidak menghukum anak, menghukum murid? Kalau saya ya pernah, ya. Sebelum mempelajari modul ini saya pernah menghukum, karena saya berpikir dengan menghukum anak itu akan membuat mereka jerah, akan membuat mereka tidak melakukan hal itu. Jadi dihukum. Ada siswa terlambat, kita langsung hukum. Ada siswa yang ribut, kita langsung hukum. Nah, sekarang penghukum. Guru berbuat dan guru berkata. Menghardik, ini contohnya. Contohnya kalau menghukum, ya.
menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini pernah tidak melakukan hal itu? Pernah ya. Semua pernah, bahkan kita sering melakukan ini, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti hati anak, menyindir. Kalau kita biasa kita berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kalian. Biasanya kita katakan kepada peserta didik, kepada murid seperti itu ya, Bapak Ibu guru. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru, bahwa ini yang saya dapatkan di pelajaran di modul 1.4 budaya positif ya, di guru penggerak. Pada guru penggerak. Jadi ini hal-hal yang baik yang saya dapatkan. Dan saat ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian lanjut dulu, turun ke bawah sedikit ya. Hasilnya ya. Tadi yang penghukum, posisi kontrol penghukum. Hasilnya seperti apa sih? Hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini DP hasil yang kalau kita pakai posisi penghukum, Bapak Ibu. Jadi anak akan semakin memberontak, anak akan menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Itu yang timbul dalam karakter mereka. Akan jadi orang seperti itu kalau kita sering-sering menghukum. Ya, ini sebagai juga acuan kita sebagai orang tua. Semua sudah orang tua ya, dalam hal mendidik anak. Jadi bukan cuma anak yang ada di sekolah, tapi anak yang ada di rumah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan proses menghukum itu memperbaiki karakter mereka atau tidak? Jadi kita harus belajar tentang ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya, guru berbuat, ini ada perbuatan dari guru, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi ini biasa kita lakukan, kita berceramah kepada anak-anak. Anak-anak tidak boleh seperti itu, kamu tidak kasihan ya pada guru. Kalau kita membuat seakan-akan anak-anak itu akan merasa bersalah dengan perilaku yang mereka lakukan. Ini yang dikatakan, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Sebenarnya kalau melihat DP kalimat di sini, kalimatnya baik ya. Ternyata hasilnya apa, Bapak Ibu? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kadang hasil yang kita dapatkan, mereka sembunyi-sembunyi untuk tidak mengecewakan bapak dan ibu. Mereka menyangkal dan juga bahkan berbohong agar supaya mungkin perilaku mereka bohong ya kepada guru supaya tidak dihukum atau tidak dilakukan suatu konsekuensi. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Posisi teman. Ini banyak juga kita lakukan, posisi teman. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi biasanya kalau ada murid-murid yang curhat, di sini kita kasih alasan, kita kasih contoh. Itu posisi teman. Ya, yang penting hanya sebatas teman, jangan teman tapi mesra. Guru dengan siswa ya. Nah, kalau teman, kita mengajak, memberikan alasan, membuatkan alasan-alasan. Biasa anak-anak ibu saya seperti ini, mereka mengatakan unek-unek mereka. Nah, disinilah posisi teman. Kemudian guru berkata, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Contoh-contoh kalimat kalau kita
hasilnya ketergantungan. Ya, itu hasilnya ketergantungan. Kita bisa untuk melakukan posisi ini, tapi anak-anak atau murid-murid kita akan tergantung pada kita, akan ketergantungan. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada lagi? Siapa yang mereka akan menggantungkan buat mereka bergantung misalkan? Karena yang mereka ketergantungan misalkan hanya pada wali kelasnya atau pada guru-guru tertentu misalkan. Jadi ini baik tapi belum tepat, karena masih ada hasilnya kurang maksimal ya, si ketergantungan. Kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau pemantau menghitung atau mengukur. Kemudian ini yang harus diketahui, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Nah, pasti ada hitung-hitungannya ya. Ada caranya mengukur. Kalau dia lakukan ini, apa yang terjadi misalkan. Sekarang kita lihat hasilnya, menyesuaikan bila diawasi. Itu posisi pemantau. Dia akan melakukan hal yang baik ketika diawasi oleh guru. Kalau sudah tidak ada pengawasan, apakah dia mau lakukan atau tidak? Pasti tidak. Itu posisi pemantau. Kemudian ada yang kelima, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya menguatkan watak atau karakter. Pertama, kalau posisi kontrol manajer ini kita menanyakan keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kita harus itu yang kita lakukan ya, harus patuh pada peraturan. Tapi kita harus berubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau kita sudah yakin tentang hal-hal baik, pasti kita bisa lakukan. Kita sepakati bersama. Misalkan keyakinan sekolah, jangan datang terlambat. Itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berarti kalau terlambat ada konsekuensinya ya. Tapi kita berusaha untuk buat itu menjadi keyakinan kelas. Dan harus disepakati seluruh warga sekolah. Misalkan kalau kita buat di kelas, ruangan kelas harus bersih. Berarti setiap hari harus bersih. Kalau tidak bersih, sudah melanggar keyakinan kelas. Kita menanyakan hal-hal tersebut kepada anak-anak dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara anak dan guru dengan menanyakan keyakinan. Kalau mereka ribut di kelas, itu kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Berarti sikap sopan santun ya. Kalau terlambat, keyakinannya yang dilanggar disiplin. Kalau ruangannya kotor, berarti keyakinan yang dilanggar kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Dan hasilnya adalah menguatkan watak dan karakter. Ya, menguatkan watak dan karakter. Jadi kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang harus kita lakukan sebagai guru saat ini? Ya, manajer. Ya, saya juga waktu belum mendapat materi ini dari keempat yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru juga seperti itu. Saat ini
Saya berharap dengan kita sudah mengetahui ini, kita sebagai guru posisikanlah diri kita sebagai posisi control manager, agar supaya anak-anak itu melakukan sesuatu hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau sudah posisi control manager, kita bisa menguatkan watak atau karakter mereka untuk jangka waktu yang panjang. Jadi next. Ya, ini murid berkata saya tidak peduli. Nah, kalau yang penghukum tadi, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu tadi yang penghukum. Kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Murid-murid akan menjawab, maafkan saya ibu, karena dosa rasa bersalah. Orang suka kata-kata yang membuat mereka rasa bersalah, jadi mereka langsung maafkan saya ibu. Kemudian mengulangi kesalahan, merendah diri, mereka merasa dampaknya ini pada murid, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga, teman. Saya pikir bapak ibu teman saya. Ya, jadi mungkin murid akan beranggapan guru itu adalah temannya. Tergantung, dampaknya pada murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Murid akan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan hal apa yang mereka lakukan. Mereka tanya dulu gurunya, tanya dulu temannya. Ya, seperti itu ya. Murid melakukan kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi dia tempatkan gurunya di posisi yang terpenting. Itu tadi kalau posisi teman. Kemudian kalau yang pemantau, muridnya akan berkata seperti ini, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya, dia ini beriming-iming tentang adanya bintang yang dia dapatkan. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan dia pemantau ini apakah dia dapat hadiah atau sebaliknya dapat hukuman. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Guru dan peraturan dalam dunia berkualitas. Coba kita lihat yang posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang dikatakan murid? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Nah, ada satu ilustrasi, mungkin anak-anak berkelahi ya, anak-anak berkelahi terus tarik-tarikan baju, kemudian putus, copot ini kancing bajunya, kancing. Kemudian kita sebagai guru menanyakan hal tersebut kepada anak, jangan langsung menyalahkan yang memutuskan kancingnya, tapi kita harus tanya alasannya mereka kenapa tarik-tarikan baju. Kemudian solusinya untuk kancing yang terlepas tadi itu jangan langsung kita kasih hukuman pada murid yang melepaskan, tapi solusinya mencarikan solusi agar murid yang berbuat hal itu bisa memperbaiki kesalahannya. Caranya apa? Mungkin dia bisa jahit lagi dari teman-teman bajunya. Harus dikasih. Kalau dia tidak tahu menjahit, belajar dulu menjahit, terus kasih jahit. Dengan sendirinya dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Jadi timbul dalam dirinya sendiri. Mengevaluasi diri, ini dampaknya pada murid. Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi anak-anak tersebut akan lebih evaluasi diri.
bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Mungkin kalau terlambat ya ke depan jangan terlambat, itu harus ada evaluasi. Kemudian murid, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi yang dia tempatkan bukan lagi orang lain ya, bukan lagi peraturan yang dia tempatkan dalam dunia berkualitas, tapi dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri dianggap sudah berkualitas, sudah positif, maka itu akan berakibat ke masa yang akan datang, yang jangka panjang. Karakternya akan terbangun yang positif. Ya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi bagaimana caranya kita melakukan posisi kontrol manajer? Dengan cara pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses memperbaiki kesalahan itu adalah proses restitusi dengan memberikan karakter-karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi ciri-ciri restitusinya adalah fokus pada masalah atau solusi, bukan pada karakter atau bukan juga pada tindakan. Kemudian bukan juga untuk menebus kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Tapi belajar dari kesalahan, ya. Bukan untuk dia harus kalau dia menyakiti teman misalkan dia mengotori ruangan kelas. Jadi dia harus tebus kesalahannya dengan membersihkan kelas. Tidak juga berfokus pada itu, tapi harus belajar dari kesalahan. Itu ciri-cirinya, bahwa perlakuan itu tidak baik. Kemudian bukan yang mendasari tindakan tawaran. Tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita menawarkan agar anak didik kita berbuat hal yang lebih baik ke depannya. Bukan harus kita memaksa atau dikasih aturan-aturan yang mengikat seperti itu. Memperbaiki hubungan. Nah, seperti tadi kalau kancingnya yang coba, dia sudah memperbaiki, menjahitkan, berarti hubungan antara anak tersebut pasti sudah lebih baik. Itu. Sama juga dengan kita sebagai rekan-rekan sejawat, kalau kita saling misalkan ada kata-kata kasar yang saling keluar, itu kan tidak memperbaiki hubungan toh. Tapi kalau kata-kata yang kita keluarkan baik, maka akan memperbaiki hubungan kita. Itu juga berlaku dalam keadaan kita seperti sebagai pendidik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau ciri-ciri restitusi ini menuntun anak-anak untuk bisa melihat pada dirinya sendiri. Hal apa yang baik yang harus dia lakukan. Ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, mungkin Bapak Ibu guru telah melihat keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas 7A. Keyakinan kelas ini bersifat kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan, tapi ini adalah keyakinan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatu
pengetahuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas. Proses pembuatan keyakinan kelas. Merumuskan peraturan kelas. Jadi pertama dirumuskan dulu peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan. Keyakinan kelas. Kemudian kita tempelkan keyakinan kelas itu dan tanda tangan keyakinan kelas. Tempelkan boleh di dinding-dinding kelas kita masing-masing. Mungkin ke depan sudah murid baru, nah, kita coba praktikkan ini buat kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas. Supaya itu kalau seandainya wali kelas yang buat ini berarti itu menyangkut semua siswa yang ada ya. Nah, kalau kita sebagai guru mata pelajaran mungkin siswa-siswa berpikir nanti DP guru saja baru ikut ini keyakinan kelas. Tapi kalau wali kelas yang kuat, nah itu akan berdampak pada semua guru yang masuk. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas 7A, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Bisa banyak hal ya, bisa banyak yang kita lakukan di situ. Kemudian lebih abstrak dari peraturan sedikit saja. Jadi dia lebih abstrak dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya di situ di keyakinan kelas tidak boleh panjang-panjang. Kenapa tidak boleh panjang-panjang? Supaya anak-anak bisa ingat. Misalkan menghargai teman, menjaga kebersihan. Nah itu kan mudah diingat. Tapi kalau sepanjang-panjang, anak-anak sudah lupa, tidak mengingatnya. Sesuai berupaya pernyataannya universal, sesuai dengan kondisi kelas, agar mudah diterapkan dan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, semua warga kelas harus terlibat. Jadi misalkan ada pendapat dari si A, si B, si C, semuanya memberikan pendapat. Dari pendapat itu dijadikan peraturan kelas dan dijadikan kembali ke keyakinan kelas. Kemudian itu baru ditempelkan. Ya, kita tiba pada bagian terakhir ya. Bapak Ibu, segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Jadi prinsip utamanya yaitu pada teori kontrol yang tadi. Jadi teori kontrol seperti apa? Teori kontrol manajer. Ya, yang pastinya teori kontrol manajer yang harus kita lakukan sebagai guru. Langkah-langkahnya apa? Atau tahapan-tahapannya apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau anak-anak berbuat salah, kita harus stabilkan dulu DP identitas. Ya. Kita semua, ini teori kontrolnya atau kalimat yang bisa kita pakai. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau misalkan, kita semua pasti pernah berbuat salah. Kita semua pasti pernah melanggar aturan. Nah, seperti itu. Jadi harus menstabilkan dulu identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah. Kita harus cari tahu dulu tindakan yang dilakukan oleh siswa itu kira-kira alasannya apa mereka melakukan hal itu. Misalkan ada teman yang terganggu dengan teman yang lainnya sering menyontek misalkan hasil pekerjaannya. Bisa saja kan dia marah-marah sama teman yang menyontek itu, kemudian melakukan hal yang tidak baik, itu karena alasannya ada ya. Alasannya itu karena dia tidak suka pekerjaannya cuma dicontek, sementara dia sudah susah payah untuk mengerjakannya, tapi teman lainnya hanya mencontek, menyalin ulang. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu
kenapa siswa-siswa tersebut melakukan hal yang tidak baik. Itu dinamakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seek their belief. Menanyakan keyakinan. Jadi kita bertanya kepada murid, kalian tahu apa keyakinan yang kalian sudah langgar? Kira-kira kalian mau, atau adik-adik mau untuk memperbaikinya? Ya, harus pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita sebagai guru, itulah yang kita lontarkan pada murid-murid kita. Next. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ada kalimat-kalimat. Kalau pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian kalau di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan pada keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, jadi kalimat-kalimat tersebut bisa kita praktikkan jika anak-anak didik kita melakukan hal-hal yang sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, coba ini kita dengarkan cara saya sudah melakukan restitusi pada anak Lutfi. Bisa diputar di video. Oh, videonya ini. Ya. Minta maaf karena itu sudah di PDF-kan, jadi videonya tidak terputar. Ya, ini kalau tadi pertama videonya tentang terlambat ke sekolah. Jadi dia terlambat karena dia sering bermain HP sampai tengah malam. Jadi akhirnya mengakibatkan dia terlambat. Nah, jadi proses restitusi yang kita lakukan, kita tanyakan apa yang menjadi alasannya, kemudian kita memvalidasi tindakannya, kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgar. Nah, pastinya disiplin ya, keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas tentang disiplin karena dia sudah terlambat. Kemudian kita carikan solusinya bersama-sama. Nah, dan bekerja sama dengan orang tua ya, bekerja sama dengan orang tua agar anak tersebut tidak terlambat lagi ke sekolah. Yang kedua, ini keyakinan kelas yang dia langgar, yaitu tadi pekerjaannya dicontek oleh temannya. Dia tidak suka marah-marah ke temannya, jadi harus kita sebagai guru tanyakan dulu apa yang menjadi alasan dia melakukan hal itu. Jadi pertama tanya-tanya dulu, menstabilkan identitas, tanya-tanya dulu hal-hal yang sudah dia lakukan. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah dan menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar. Ya, mungkin ini yang menjadi pemaparan atau penyajian saya tentang budaya positif yang menjadi tugas saya pada modul 1.4 budaya positif. Saya berterima kasih pada semua rekan-rekan, Bapak Kepala Sekolah yang sudah merelakan waktunya untuk bersama-sama, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bersama-sama kita dalam hal penyajian materi tentang budaya positif ini.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.